di mana tembok benteng kerajaan Kalinyamat roboh akibat serangan dari Panembahan Senopati, raja besar dari Kesultanan Mataram yang saat itu menguasai wilayah Jepara. Peristiwa ini menjadi titik balik penaklukan Jepara oleh Mataram yang sebelumnya sulit diatasi karena pertahanan yang kokoh dan pasukan yang tangguh. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Dalam sejarah cemerlang Kerajaan Mataram Islam, terdapat sebuah peristiwa epik yang dikenal dengan sebutan Bedahe Kalinyamat. Peristiwa ini melibatkan upaya heroik Panembahan Senopati, raja besar yang berusaha menguasai kota Jepara yang berada di pesisir utara Jawa bagian tengah. Kisah peristiwa ini juga dikenal dengan nama Kuta Bedah, yang dapat diartikan sebagai kota yang runtuh. Tempat ini merupakan bagian penting dalam wilayah Kerajaan Kalinyamat, yang saat ini berada di wilayah Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Penggalan cerita ini kami kutip dari buku berjudul Tuah Mataram, dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II, yang ditulis oleh Peri Mardiono. Pada masa lalu, wilayah Kerajaan Kalinyamat dan Jepara adalah bagian dari Kadipaten Kesultanan Demak. Namun, saat terjadi perang saudara di dalam Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sunan Prawoto dan Arya Penangsang, terjadilah pembunuhan Sultan Hadirin. Akibatnya, wilayah Kalinyamat dan Jepara menjadi kerajaan sendiri dengan wilayah kekuasaan meliputi Jepara, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, dan Mataram. Sejarah mencatat bahwa wilayah Pati dan hutan Mentaok Mataram diadakan sayembara untuk siapapun yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Tembok benteng kerajaan Kalinyamat yang kokoh membentang di beberapa desa, yang saat ini dikenal sebagai Purwogondo, Margoyoso, Kriyan, Bakalan, dan Robayan. Pusat keraton berada di Siti Inggil, Kriyan, sementara daerah Kalinyamat yang kini menjadi kecamatan di Kabupaten Jepara, juga menjadi pusat kekuasaan Kerajaan Kalinyamat. Tentang peristiwa Bedahe Kalinyamat, terdapat dua versi yang menarik. Versi pertama menyatakan bahwa Kuta Bedah terdiri dari dua kata, yaitu Kuto, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti benteng, dan Bedah, yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti roboh. Dengan demikian, istilah Kuto Bedah dapat diartikan sebagai benteng yang roboh. Dalam versi ini, Kuto Bedah merupakan tempat terjadinya peristiwa epik Bedahe Kalinyamat, di mana tembok benteng kerajaan Kalinyamat roboh akibat serangan dari Panembahan Senopati, raja besar dari Kesultanan Mataram yang saat itu menguasai wilayah Jepara. Peristiwa ini menjadi titik balik penaklukan Jepara oleh Mataram, yang sebelumnya sulit diatasi karena pertahanan yang kokoh dan pasukan yang tangguh. Pada saat itu, kerajaan Jepara tidak lagi dipimpin oleh Sang Ratu, melainkan oleh Pangeran Arya Jepara, putra Sultan Maulana Hasanuddin dari Kesultanan Banten. Pangeran Arya Jepara sempat berkuasa dengan berhasil menduduki Bawean hingga tahun 1599. Namun, kekuasaannya berakhir ketika Panembahan Senopati dari Mataram melancarkan serangan ekspansif yang akhirnya berhasil menaklukkan Jepara. Kota Kalinyamat pun mengalami kehancuran total. Peristiwa tersebut mengubah jalannya sejarah Jepara, yang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram dengan dipimpin oleh pejabat setingkat bupati yang ditunjuk oleh Kesultanan Mataram. Versi kedua dari Kuto Bedah, menyiratkan arti kota yang meledak, atau runtuh. Alasan dibalik sebutan ini adalah karena tempat tersebut dulunya merupakan bagian dari kota Kerajaan Kalinyamat yang berada di dalam tembok benteng. Selain itu, pada masa penjajahan, kota ini juga pernah diserang dengan bom oleh Belanda, sehingga mengalami kehancuran yang parah. Maka, peristiwa bombardir dari kaum kolonial membuat kota ini disebut sebagai kota yang runtuh, yang dalam bahasa Jawa dikenal sebagai Kuto Bedah. Panembahan Senopati lahir dengan nama Danang Sutawijoyo atau Sutawijaya, sebagai putra Ki Gede Pemanahan, yang merupakan pelopor terbentuknya Kerajaan Mataram Islam. Perjalanan sejarah pun membawa kita ke masa lalu, ketika Kota Gede menjadi pusat sejarah berdirinya kerajaan ini. Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam dapat ditelusuri saat Sutawijaya dan Ki Ageng Pamanahan membantu Jaka Tingkir dalam upaya membunuh Arya Penangsang. Jaka Tingkir kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Sebagai hadiah atas bantuan tersebut, tanah Mentaok,
kini menjadi kota gede, diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya. Pada masa pemerintahan Ki Ageng Pamanahan, Mataram Islam hanya merupakan sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Namun, setelah wafatnya Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya memisahkan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1582 Masehi. Naik tahta sebagai Panembahan Senopati setelah berhasil membangun Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Sultan dengan gelar Panembahan Senopati dengan gelar Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama, yang menunjukkan kekuasaannya atas pemerintahan dan keagamaan. Gelar Senopati menjadi sebutan panglima perang dalam kerajaan tersebut. Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati merupakan sebuah kerajaan agraris yang pusat pemerintahannya berada di kota gede. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Islam tumbuh menjadi kerajaan yang kuat dan berhasil menguasai wilayah Kerajaan Pajang yang sedang dilanda perang saudara. Bahkan, wilayah-wilayah yang sebelumnya melepaskan diri dari Kerajaan Pajang berhasil disatukan kembali oleh Panembahan Senopati, membuat desa-desa berkembang menjadi kota yang makmur dan ramai. Banyak kerajaan taklukan di bawah kendali Mataram, termasuk Kedu, Bagelen, Pajang, Mangiran, Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, Jepara, Demak, dan Pati, menjadikan wilayah Mataram semakin luas dan kuat. Karya seni batik legendaris Panembahan Senopati tak hanya sebagai seorang pemimpin dan tokoh berpengaruh. Panembahan Senopati juga memiliki karya seni yang legendaris, yaitu batik dengan motif parang atau lereng. Motif ini memiliki makna mendalam yang terinspirasi oleh pengamatan Panembahan Senopati terhadap ombak laut selatan yang memukul karang. Konon, dalam pengamatannya, Panembahan Senopati bertemu dengan penguasa Laut Kidul atau Nyi Roro Kidul. Sejak saat itu, motif parang atau lereng diidentikan dengan huruf S, yang menggambarkan ombak samudra yang selalu terhubung tanpa putus. Motif garis lurus diagonal pada batik parang melambangkan rasa hormat, keteladanan, dan ketaatan pada nilai-nilai kebenaran, serta menjadi simbol keteguhan seorang pemimpin. Dengan perpaduan sejarah keagungan Kerajaan Mataram Islam dan keunikan seni batik Panembahan Senopati, warisan berharga ini tetap hidup dan terus dikenang oleh generasi masa kini. Semoga, dengan menelusuri jejak Panembahan Senopati, kita dapat lebih menghargai warisan sejarah Indonesia dan memahami arti mendalam dari karya seni yang menjadi simbol peradaban masa lampau. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601, bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari di Jawa. Akan tetapi, catatan tersebut tidak mencatat umur beliau pada saat meninggal dunia. Bahkan, beberapa sejarawan beranggapan bahwa ia telah memimpin Mataram selama sekitar 15 tahun. Namun, dugaan ini juga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Terdapat beragam pendapat mengenai usia kematian Panembahan Senopati. Sebagian berpendapat bahwa ia meninggal dalam usia sekitar 40 tahun. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa ia wafat pada usia 20-an tahun. Ironisnya, meskipun ia dikenal sebagai sosok yang sakti, penyebab kematiannya tidak jelas, membuatnya semakin misterius. Salah satu catatan dalam Babat Sengkala menunjukkan bahwa Panembahan Senopati meninggal di Kajenar, sekarang Sayangan, Jagalan, Kota Gede, dengan pusaranya berada di Kompleks Pesarean Mataram di Kota Gede Surakarta. Namun, penyebab pasti kematian belum juga terungkap. Beberapa teori tentang kematian Panembahan Senopati pun bermunculan. Salah satunya menyebutkan bahwa ia tewas di tangan cucunya sendiri, anak Ki Ageng Mangir, yang berusaha membalaskan kematian ayahnya. Teori lain berpendapat bahwa arti sebenarnya dari Sedo Ing Kajenar bukanlah kematian di desa bernama Kajenar, melainkan kematian di tangan keturunan Mangir yang berarti kuning, yang merupakan warna yang diasosiasikan dengan keturunan Mangir. Sejarah kerajaan memang syarat dengan kompleksitas dan variasi pendapat, menyebabkan kesulitan dalam memastikan kebenaran tentang penyebab kematian Panembahan Senopati. Sementara ia dimakamkan di Kota Gede, tahta Mataram kemudian digantikan oleh putranya, Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrowati. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.